Tuhan. Shalom saudara. Shalom. Terima kasih sekali lagi kepada Bapak Gembala dan Ibu yang memperkenankan saya menyampaikan firman Tuhan pada pagi hari ini. Kami dari Jakarta. Saya Pendeta Yabes Marbun. Saya berasal dari Korea Utara, Bapak Ibu. Biasa dibilang Sumatera Utara ya, Korea Utara. Saya dari Medan, marga saya Marbun. Saya tinggal di Jakarta hampir 20 tahun. Karena dulu papa saya kirim saya ke Jakarta untuk sekolah teologi. Ya, dan ternyata lengket di sana Bapak Ibu. Saya juga akhirnya dapat istri orang Jakarta. Ya. Dan menggembalakan di sana. Saya menggembalakan di sebuah gereja di Jakarta Pusat, GBI Mission Center Jakarta, Jakarta Pusat. Dan Tuhan kasih tugas tambahan, saya sebagai rektor di Sekolah Tinggi Teologi Harapan Baru Indonesia. Saya sudah menikah, istri 1, anak 2. Ya. Tadi malam saya bilang doakan supaya Tuhan kasih 1 lagi. Karena ini berhubungan dengan operasional gereja. Jadi kalau 3, 1 main keyboard, 1 main bass, 1 main drum, mamanya WL, papanya khotbah, bebas operasional, gitu ya. Ya, tapi ya biar kehendak Tuhan. Ya, puji Tuhan. Hari ini saudara saya dikasih tema membahas tentang imamat pasal yang ke-21. Bapak Ibu kalau kita perhatikan, saya yakin Bapak Ibu sudah baca di rumah imamat pasal 21. Secara garis besar imamat pasal 21 itu bicara tentang kekudusan. Kekudusan imam. Ya. Jadi imamat pasal 21 itu kalau kita baca dari ayat pertama sampai terakhir, itu bicara tentang kekudusan imam secara garis besar. Nah, kita mau lihat siapa sebenarnya imam itu, ya. Imam itu ada 2 jalur imam supaya nanti kita nggak salah. Yang pertama itu jalurnya jalur Melkisedek. Ya, Melkisedek ini ya ini adalah kalau Alkitab bilang imam Allah yang maha tinggi. Kalau saudara ingat baca di kitab Kejadian, Abraham itu kasih persepuluhan kepada Melkisedek. Ya. Nah, yang kedua, imam itu dari jalur keturunan Harun. Nah, makanya nanti ketika Yesus hadir, Yesus juga dikatakan sebagai imam. Nah, banyak orang bingung, lah Yesus kan bukan keturunan Harun. Nah, Yesus itu dari jalur imam Allah yang maha tinggi, memang dialah imam. Dari Melkisedek ya. Banyak penafsiran-penafsiran berkata ya Melkisedek itu yaitu Allah, yaitu Yesus ya, yang ada di perjanjian lama. Nah makanya imam itu seperti itu. Tapi di perjanjian lama pada zaman Musa, Allah mentabiskan keturunan-keturunan Harun ya, mulai dari Harun dan keturunan itu adalah sebagai imam. Nah apa tugas imam? Tugas imam itu adalah perantara. Artinya imam itu menjadi perwakilan manusia di hadapan Allah dan menjadi perwakilan Allah di hadapan manusia. Perwakilan manusia di hadapan Allah ketika manusia jatuh dalam dosa, Allah membuat sebuah sistem manusia harus membawa korban. Korban itu dari bahasa Ibraninya kurban, artinya dibawa mendekat. Orang yang jatuh dalam dosa pada zaman perjanjian lama, mereka harus bawa kurban dan kurban itu diterima oleh imam. Imam akan taruh tangannya di atas kepala kambing domba yang diserahkan itu. Nah, kemudian saudara, dosa orang yang membawa domba itu ketika imam taruh tangannya di atas kepala jadi pindah ke domba itu. Nah, ketika orang yang berdosa itu sudah dipindahkan dosanya ke domba itu, barulah domba itu dipotong sebagai korban sembelihan. Nah, makanya di imamat pasal 1, korban itu harus tidak bercacat. Dia harus murni, harus sempurna. Nah, itulah tugas imam. Dan tugas imam juga jadi perwakilan Allah menerima korban yang dibawa oleh bangsa Israel pada saat itu. Itulah tugasnya. Nah, makanya banyak sekarang kalau di Jakarta ya, ungkapan imam itu ditujukan kepada yang melayani di mimbar nih. Katanya imam-imam musik kan begitu kan. Sebenarnya imam itu bukan hanya imam musik Bapak Ibu. Kalau dulu ya imam itu adalah keturunan Harun.
Pokoknya Harun dan garis keturunannya itu sudah dikhususkan menjadi imam. Ya, Harun itu orang Lewi. Pokoknya keturunan Harun, orang Lewi itu kerjanya di bait Allah. Waktu zaman Musa kerjanya di tabernakel. Mereka dikhususkan. Pokoknya keturunannya udah di situ aja. Tapi sekarang kita tahu, kita dalam Alkitab disebut kita adalah imamat yang rajani. Saya dan saudara adalah imamat yang rajani. 1 Petrus 2 ayat 9 berkata, tetapi kamulah bangsa terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan yang ajaib. Jadi Bapak Ibu, tadi imam itu adalah keturunan Harun. Nah sekarang dalam 1 Petrus dikatakan kita adalah imamat yang rajani. Dari jalur mana? Siapa yang percaya dan menerima Yesus sebagai juru selamat, dia adalah imamat yang rajani. Yang setuju katakan amin. Jadi saudara nggak perlu jadi keturunan Harun untuk jadi imam. Kita sekarang menjadi imam. Bahkan imamat yang rajani karena kita percaya kepada Yesus. Saya tadi udah jelaskan, Yesus itu adalah seorang imam. Di perjanjian baru Yesus itu punya 3 gelar, imam, nabi, dan raja. Ya. Nah makanya orang yang percaya kepada Yesus, orang yang menerima Yesus, dia disebut imamat yang rajani. Berarti saudara fix bahwa imam itu bukan hanya orang yang berdiri di depan ini. Orang yang percaya Yesus, yang menerima Yesus sebagai juru selamat, yang Yesus ada dalam hatinya, Yesus ada dalam hidupnya, dialah imamat yang rajani. Yang memahami boleh anggukkan kepalanya. Oh enggak semua nganggukkan, oke enggak apa-apa. Artinya saudara kita semua adalah imam. Ini harus kita pahami dulu supaya ketika kita baca Imamat pasal 21, kita enggak membaca itu hanya sebagai sebuah cerita. Tapi ayat itu dituliskan untuk kita semua. Bahwa kita adalah imam-imam yang sudah ditabiskan oleh Allah sendiri. Yang tugasnya, yang kewajibannya, yang batasannya sudah diatur di Imamat pasal 21. Saya bagi dalam beberapa termen. Imamat pasal 21 itu banyak saudara. Yang pertama Imamat pasal 21 ayat 1 sampai 4. Di situ dikatakan, Tuhan berfirman kepada Musa, berbicaralah kepada imam, anak-anak Harun dan katakan kepada mereka, seorang imam janganlah menajiskan diri dengan orang mati di antara orang sebangsanya. Kecuali kalau yang mati itu adalah kerabat terdekatnya, ibunya, ayahnya, anak laki-laki atau perempuannya, saudara laki-lakinya. Atau saudara perempuannya, kepadanya belum mempunyai suami, dan mereka itu bolehlah ia menajiskan diri. Sebagai suami janganlah ia menajiskan diri di antara orang sebangsanya. Saudara, dulu ada peraturan di dalam Taurat, imam itu nggak boleh kena dengan mayat. Mohon maaf, nggak boleh. Bahkan selevel imam besar. Nanti saudara, saya yakin kan pasti ini berseri ya. Saudara baca di imamat selanjutnya, imam besar itu, ini kalau imam biasa masih boleh, diperbolehkan dia kalau ada suami istrinya meninggal, dia masih boleh mengurusnya. Tapi kalau level imam besar seperti Harun nggak boleh sama sekali. Tapi artinya apa? Artinya di perjanjian lama ini, di kitab imamat ini dikatakan pokoknya imam nggak boleh kena mayat. Kenapa? Mayat itu adalah lambang kenajisan tertinggi dalam perjanjian lama. Dan mayat itu dianggap haram. Haram itu kalau dari perjanjian lamanya perspektifnya ada unclean. Ya, artinya tidak bersih. Loh, kenapa Pak? Apa hubungannya? Saya kasih tahu saudara, imam ini dia selalu dekat dengan mesbah. Bahkan ya, kalau kita pelajari dari zaman Musa lah ya, ada 3. Yang pertama ruang pelataran, yang di situ ada mesbah korban bakaran. Kemudian kita masuk lagi lebih dalam lagi ruang kudus. Di ruang kudus itu ada yang namanya mesbah ukupan, ya, mesbah dupa. Ada di situ juga api pembasuhan penyucian. Kemudian kita masuk lagi itu ada, kalau di tabernakel dulu namanya tabut Allah, the presence of God. Nah ini semua yang melayani di sini imam. Sehingga saya kasih tahu di zaman perjanjian lama
Imam-imam itu tidak boleh najis karena kegiatan mereka dekat dengan korban, dekat dengan mesbah, dekat dengan the presence of God. Makanya Allah bikin ketentuan di dalam perjanjian lama, imam itu nggak boleh kena mayat. Karena kalau kamu dekat mayat, kamu najis. Kamu kan pekerjaannya dekat mesbah, kamu kan pekerjaannya dekat tabut Allah. Imam besar Harun itu tugasnya sekali setahun masuk di ruang Maha Kudus. Saudara, menurut sejarah ini, kalau Harun lagi masuk ruang Maha Kudus yang di dalamnya ada tabut Allah, dia diikatkan di pinggangnya itu tali. Terus ada kerincing-kerincingnya. Kenapa? Karena tempat itu the most holy. Gak boleh ada sedikit pun kenajisan di situ. Kalau Harun najis dan kemudian dia masuk ke ruangan Maha Kudus, dia akan mati. Nah makanya pakai tali dibuat. Jadi kalau mati itu udah gak bunyi lagi kerincing-kerincingnya. Gak bisa ujuk-ujuk orang Lewi bilang, Pak Harun kok gak ada suara. Gak bisa, mati juga dia Bapak Ibu. Karena sangat kudusnya tempat itu. Makanya ditarik dia pakai tali. Nah artinya begini, Allah menjaga para imam tetap kudus karena kegiatan mereka dekat dengan tabut, dekat dengan mesbah. Sehingga Allah menjaga mereka supaya mereka tetap kudus. Imam tidak boleh mendekat dengan mesbah dalam keadaan najis. Makanya Allah tetap menjaga mereka. Pelajarannya buat kita apa? Kita ini kan seperti di awal saya katakan, kita ini imam. Kita harus menjaga kekudusan. Karena setiap hari kita dekat dengan Tuhan. Yang setuju katakan amin. Setiap hari. Ya ada juga orang yang ke gereja ya. Tapi setiap hari juga kita berdoa, betul ya? Betul ya Bapak Ibu ya. Berarti kan setiap hari kita datang sama Tuhan. Ya minimal Bapak Ibu berdoa makan lah. Yang berkati makannya haleluya amin. Nah itu dah. Ya anggaplah kita itu datang sama Tuhan. Berarti kan setiap hari kita menghadap kepada Tuhan. Itulah sebabnya pelajaran dari Imamat pasal 21 ini. Anda tidak boleh najis. Karena setiap hari Anda menghadap kepada Tuhan. Artinya kita harus menjaga diri kita tetap hidup kudus dan berkenan. Sehingga ketika kita datang sama Tuhan, kita layak di hadapan Tuhan Bapak Ibu. Sama seperti imam yang sehari-hari pekerjaannya ada di tabernakel. Yang setiap hari pekerjaannya ada di bait Allah. Dia tidak boleh najis. Karena kehidupannya setiap hari, setiap jam, setiap detik. Itu berhubungan dengan mesbah, berhubungan dengan tabut Allah. Bertemu dengan Tuhan. Bagaimana mungkin dalam keadaan najis kita bertemu dengan Tuhan? Nggak bisa Bapak Ibu. Kalau zaman perjanjian lama itu, kalau kita baca itu rasanya ngeri Bapak Ibu. Kebetulan saya dosen perjanjian lama Bapak Ibu. Dari S1, S2, S3 saya studi perjanjian lama. Kalau kita belajar sejarahnya ngeri. Pernah dengar tentang Uzza? Waktu Daud membawa kembali tabut Allah dari Filistin, iya kan? Dibawa pakai lembu. Mau jatuh tabut Allahnya. Maksudnya Uzza itu baik. Mau jatuh, ditatang sama dia lah kalau bahasa Jakartanya. Mati dia. Karena apa? Tabut Allah itu lambang kehadiran Allah. Sangat kudus, nggak boleh main-main. Artinya begini, menyentuhnya aja tidak boleh. Apalagi dalam keadaan najis kita mendekat. Nah ini pelajaran buat kita. Saya katakan di awal, saya dan saudara ini adalah imamat yang rajani. Kita adalah imam. Karena apa? Saya kasih tahu ya. Saudara kan kesini nggak bawa kambing domba, betul ya? Ada yang bawa kambing domba tadi kesini? Nggak ada. Dan nggak direkomendasikan juga, bau soalnya. Saudara kan nggak datang sama Pak Gembala dan berkata, Pak saya mau minta ampun sama Tuhan dan bawa kambing domba ini supaya dipotong. Kan enggak. Saudara kan bisa langsung akses sama Tuhan, betul nggak saudara? Saudara kan bisa langsung bawa korban saudara sama Tuhan. Itulah makanya kita disebut imam. Tidak ada perantara lagi. Nah oleh sebab itu ini masih berlaku buat kita. Walaupun ini Imamat pasal 21 yang notabene perjanjian lama. Ini masih berlaku karena ini adalah analogi buat kehidupan kita sekarang. Anda tidak boleh hidup dalam kenajisan dan Anda juga beribadah. Anda tidak boleh hidup dalam dosa dan Anda datang kepada Tuhan. Tidak boleh.
Karena ketika kita datang sama Tuhan, kita harus hidup kudus dan berkenan. Nah makanya di Imamat pasal 21 ayat 1 sampai 4 tadi, imam gak boleh kena mayat. Karena apa? Mayat itu lambang kenajisan dalam perjanjian lama. Kita gak bisa bernyanyi dan berkata, Tuhan terima kasih, tapi sekaligus mulut yang sama menyakiti sesama. Makanya kadang-kadang saudara, malaikat di surga itu bingung lihat kita. Kalau nyanyi itu keren. Dan ku angkat tanganku. Wih, malaikat di surga bilang gini, gila tuh si Ucok. Gua aja malaikat gak bisa nyembah kayak dia loh, kerennya. Keluar dari gereja Bapak Ibu. Baru disalib orang dikit mobilnya. Baptit. Nah di sensor saudara. Langsung keluar kata-kata kotor. Kata-kata itu memaki istri, memaki suami. Ini gak boleh vulgar ya, karena ini sambil online nih Bapak Ibu. Artinya mulut yang memuji Tuhan, kadang-kadang banyak kita tanpa kita sadari, mulut yang sama kita menggunakan untuk menyakiti orang lain. Anda tidak bisa melayani Tuhan namun Anda masih hidup dalam dosa. Walaupun gak ada yang tahu Bapak Ibu. Kan kita semua jago nutupin dosa kita. Coba pandang samping kiri kanan dengan curiga Bapak Ibu. Kan gembala gak tahu kalau kita nonton porno. Kan gembala gak tahu kalau kita korupsi. Kita jago menutupi dosa itu. Tapi saya mau katakan, Anda dan saya adalah imamat yang rajani. Anda tidak boleh hidup dalam kenajisan. Sekaligus Anda datang sama Tuhan sambil melayani Tuhan. Kalau hari ini Anda masih hidup dalam dosa, bertobat, datang sama Bapak Gembala bilang, Pak, saya skors dulu Pak. Kenapa kau diskors? Saya hidup dalam dosa. Tapi jarang saudara, orang udah jelas-jelas berdosa juga waktu diskors gak ngaku dia. Tersinggung malah sama gembala, pindah gereja, lama-lama pindah agama. Dengar-dengar kabar udah nyembah pohon. Hati-hati Bapak Ibu. Kita gak bisa melakukan hal yang sama. Kita melayani, tapi kita juga lakukan dosa. Anda gak bisa mengangkat tangan, tapi sekaligus tangan yang sama untuk tabok orang. Kalau angkat tangan gemetar-gemetar dia. Di luar orang lain gemetar dibuatnya. Coba bilang samping kiri kananmu, bukan aku itu bilang. Makanya Tuhan sangat tegas bilang, hey imam, you tidak boleh kena mayat. Karena kalau you kena mayat, you najis. Kenapa Tuhan bilang? Tuhan gak bilang itu kepada orang Israel secara tegas. Tapi Tuhan bilang itu kepada imam dengan tegas. Karena imam kegiatannya di sekitar mezbah. Kegiatannya di sekitar tabut. Anda tidak boleh dalam keadaan kenajisan kita dekat dengan tabut Allah. Kita sekarang adalah imamat yang rajani. Mohon maaf ya, kalau Anda sudah melayani, gak usah melayani deh. Kalau kita sudah jadi orang Kristen, sudah percaya kepada Yesus, kita harus putuskan segala kenajisan-kenajisan yang pernah kita lakukan. Saya khawatir Bapak Ibu, kita melakukan kenajisan tapi kita datang beribadah. Takutnya habis melakukan kenajisan gak sempat datang beribadah dan minta ampun. Langsung mati kita. Kita kan gak tahu kapan kita mati, betul? Tadi malam saya bilang ada yang tahu jadwal kematiannya Bapak Ibu? Ada yang tahu? Kalau ada yang tahu coba nanti kasih tahu ke Ibu Gembala gitu. Mana tahu ada yang tahu kan, Bu saya mau meninggal bulan Desember ya. Saya mau meninggal bulan November ya Bu gitu. Kan gak ada yang tahu. Kita ada dalam satu antrian yang gak tahu kapan kita. Betul gak Bapak Ibu? Bisa jadi Bapak Ibu duluan saya belakangan. Atau saya belakangan Bapak Ibu duluan. Bisa jadi seperti itu. Sama aja katanya. Ya, suka aku lah, aku yang khotbah kok atur-atur pula. Iya kan? Ya. Nah inilah saudara tegasnya. Tidak boleh najis karena kita selalu datang sama Tuhan. Kadang-kadang saya bingung. Orang yang habis berdosa dan seenaknya dia datang sama Tuhan. Minta ampun. Gak bisa seperti itu saudara. Jangan main-main sama Tuhan. Alkitab berkata Allah tidak mau dipermainkan. Itulah sebabnya dengan tegas Imamat pasal 21. Tidak boleh najis. Karena apa? Kita sekitar kita selalu ketemu sama Tuhan.
Pagi kita berdoa, minimal makan kita berdoa. Saya yakin Bapak Ibu, 99% orang Kristen itu makan pasti berdoa. Walaupun bukan karena memang niat berdoa, karena kebiasaan berdoa. Karena terbukti, contohnya, kalau andai kata nanti ada makanan, kita berdoa bersama yuk, berdoa makan. Waktu saudara makan di situ, saya mau tanya, saudara doa lagi nggak? Mungkin 1-2 orang enggak saudara. Tapi banyak orang doa lagi. Karena apa? Doa itu hanya sebagai rutinitas. Doa itu hanya sebagai kebiasaan. Hati-hati. Datang sama Tuhan itu dengan hati yang benar-benar mau datang sama Tuhan. Bukan karena rutinitas. Tapi kalaupun itu rutinitas, makanya hati-hati Bapak Ibu. Berarti kita setiap hari bakal ketemu sama Tuhan. Jangan sampai kita dalam keadaan yang najis. Yang kedua, Imaman pasal 21 ayat 5 dan 6. Janganlah mereka menggundul sebagian kepalanya dan mencukur tepi janggutnya. Dan selanjutnya nanti baca di rumah. Kenapa Allah larang ini? Ini cara hidup duniawi. Saya kasih tahu, agama-agama Kanaan pada saat itu, kealiran-aliran pagan pada saat itu, ketika mereka berduka, mereka akan menggundul rambutnya, mereka akan menoreh-noreh kulitnya. Dan itu kebiasaan agama-agama berhala Kanaan. Nah Allah mau, you jangan ikut-ikut kayak gitu dong. Kamu sekarang kan menjadi bangsa pilihanku. Kupisahkan kau dari bangsa Mesir. Kubawa engkau masuk padang gurun. Aku membangun kau di padang gurun. Membangun sistem hukum. Sehingga dia layak menjadi sebuah bangsa yang besar. Jangan ikut-ikut yang seperti itu. Itu maksud Allah yang secara sederhana. Nah banyak waktu itu imam-imam, makanya Tuhan bilang ingatkan. Jangan ketika kau berduka, kau gundul kepalamu. Bukan berarti gundul itu gak boleh ya Pak. Ini jangan salah sangka, waktu itu orang berduka yang tadi, karena orang timur itu biasa rambutnya panjang. Makanya banyak anak sekolah minggu bilang, Yesus rambutnya panjang. Kok Pak Pendeta rambutnya gak panjang katanya. Itu kebiasaan, itu tradisi mereka. Nah kalau mereka berduka, agama-agama Kanaan, itu mereka menggundul kepala mereka dan menoreh-noreh. Kalau bahasa sekarang, sorry ya, menato tubuhnya. Cuman sekarang berubah ya katanya anak-anak muda ya. Tato supaya keren ya. Aku kasih tahu kau ya. Tato itu karena orang berduka. Jadi kalau orang nato itu pasti orang berduka. Kalau orang Kanaan yang lihat. Pak tapi udah sempat bikin tato nih Pak. Ya gak apa-apa, gak usah dihapus, biarin aja. Cuman yang Allah mau tekankan di sini, kau jangan hidupmu ikut-ikut mereka. Nah banyak sekarang ini Bapak Ibu, hidup ikut cara duniawi. Kita ini imam, kita diingatkan dari Imamat pasal 21. Kehidupanmu jangan ikut-ikut orang. Karena Tuhan sudah punya sistem sendiri. Tuhan sudah punya standar sendiri. Alkitab cukup buat kita. Untuk kita hidup sebagai orang Kristen yang berkenan di hadapan Allah. Gak perlu ikut-ikut orang. Makanya di 1 Timotius 4 ayat 7 berkata, jauhilah tahyul, dongeng-dongeng nenek tua. Latihlah dirimu beribadah. Jangan mentang-mentang ada kupu-kupu datang ke rumahmu kau bilang gini, mau datang tamu. Gak ada hubungannya kupu-kupu sama tamu. Ini mau sincen nih, gak boleh nyapu tengah malamnya, gak boleh nyapu. Gak ada hubungannya, kalau kotor sapu aja. Malu nanti kalau tamu datang kotor rumahnya. Saudara, kita ini hidup di zaman kasih karunia Tuhan. Kita gak hidup gara-gara, mohon maaf ya, tradisi-tradisi yang tidak sesuai dengan etika firman Tuhan. Tapi masih banyak hari ini, bahkan masih orang Kristen, udah Kristen, tapi kelakuannya Bapak Ibu, ikut-ikut cara dunia. Habis dari kuburan, wajib cuci muka katanya. Kenapa? Supaya nggak didatengin kan? Ini kan sebelum jalan ke sini kan banyak hutan nih. Waktu dia jalan ke sini, terus kebelet mohon maaf ya, kebelet buang air kecil. Terus dia buang air kecil di pohon. Terus dia bilang ini, misi anak babi mau kencing. Apaan? Iblis ketawa Bapak Ibu. Hei
Hei, kita ini sudah ditebus dengan darah Yesus. Gak usah ikut-ikut cara duniawi. Amin. Amin, saudara. Enggak ada yang bilang amin, dikit banget. Sombong-sombong kali jemaat di sini. Nah, makanya kitab Imamat 21 mengingatkan kita. Karena imam-imam pada saat itu, mereka ketika berduka, mereka cara orang duniawi. Mereka ikut cara-cara orang Kanaan. Nggak boleh. Dan pelajarannya bagi kita nggak boleh ikut dunia. Bahkan firman Tuhan berkata, kita ini punya warga negara baru, yaitu warga negara kerajaan surga. Yang setuju katakan amin. Cara hidup kita, cara hidup Yesus. Makanya saudara, kita harus benar-benar belajar tentang Yesus. Supaya kita mengerti bagaimana Yesus hidup, bagaimana cara hidupnya, bagaimana kehidupannya. Sehingga kita harus hidup seperti Yesus telah hidup. Bukan dengan cara-cara dunia, Bapak Ibu. Bukan. Bukan dengan cara-cara yang kita ngikut-ngikut tradisi. Tradisi itu bagus, Bapak Ibu. Tapi kalau tidak sesuai dengan firman, sorry to say, no. Kita tegas. Istri saya orang Chinese Jakarta, Bapak Ibu. Kami masih mengikuti yang namanya Xinjia. Ini sebentar lagi nih kita. Masih banyak hal-hal yang menurut saya yang kuno-kuno, Bapak Ibu, nggak sesuai dengan firman Tuhan. Di gereja kami selalu merayakan itu. Saya selalu bilang, pokoknya Imlek hari Minggunya semua pakai baju merah. Ya nggak apa-apa. Tapi hal-hal yang tidak sesuai dengan firman Tuhan, no. Karena kita tidak mau ikut cara dunia. Kita ikut cara kerajaan Allah. Itulah makanya kita dipilih, kita dikuduskan, kita disucikan, supaya kita tidak ikut cara hidup dunia. Kita hidup cara hidup kerajaan Allah. Di dunia ini kita sementara, Bapak Ibu. Amin. Firman Tuhan berkata, di dunia ini kita 70 tahun. Kalau kuat, 80 tahun. Bonusnya, gula, kolesterol, asam urat. Kan bonusnya penderitaan. Tapi selama-lamanya kita akan di surga yang kekal. Oleh sebab itu, kita harus ikut gaya hidup surga. Kita ikut gaya hidup kerajaan Allah. Jangan mentang-mentang orang lain begini, kita ikut. No. Patron kita adalah firman Tuhan. Yang ketiga, Imamat 21 ayat 7 sampai 9. Janganlah mereka mengambil seorang perempuan sundal atau perempuan yang sudah dirusak kesuciannya dan selanjutnya. Nanti baca di rumah. Hal ini bicara tentang apa? Allah mau para imam menjauhi hawa nafsu dunia. Karena biasanya pada saat itu yang bersundal itu adalah perempuan-perempuan Kanaan. Sehingga kalau dia bersundal dengan perempuan Kanaan terjadi perkawinan campur. Dan itu dilarang oleh hukum Taurat pada saat itu. Yang kedua, seseorang yang diceraikan suaminya menurut hukum Taurat harus dikembalikan kepada orang tuanya. Supaya dia mendapat perlindungan dan jaminan. Nah, di sini dituliskan jangan engkau meniduri seseorang yang sudah diceraikan suaminya. Artinya begini, kita namanya mensabotase. Wanita yang sudah diceraikan suaminya harus dikembalikan ke orang tuanya. Sebelum dikembalikan ke orang tuanya, mungkin imamnya bilang begini, lumayan nih. Sebelum dikembalikan, ini bicara tentang apa? Hawa nafsu. Allah nggak mau imam-imam hidup sesuai dengan hawa nafsunya. Hati-hati Bapak Ibu. Hawa nafsu itu bahaya. Makanya dia mengingatkan kita dalam Imamat pasal 21. Jauhi hawa nafsu dunia. Masa udah imam masih bersundal. Tapi ini bicara tentang apa? Bicara tentang hawa nafsu. Bicara dengan keinginan daging. Bicara tentang keinginan ego kita. Karena hawa nafsu bukan hanya bicara tentang seksualitas. No. Hawa nafsu itu bicara juga tentang ego. Habis dia merongrong suaminya gara-gara minta beli tas Christy Eng. Ada yang tahu merek itu Bapak Ibu? Karena saya mengalaminya. Istri saya bilang sama saya, beli tas Christy Eng katanya. Beli, gue bilang.
Setelah ku cek harganya lumayan mahal juga Bapak Ibu. Untung aja istri saya bilang, ya udahlah nanti tunggu ada berkat aja. Tapi ada orang di luar sana dirongrong suaminya. Nggak bisa, harus beli. Kalau kau nggak beli berarti kau nggak sayang sama aku. Saya kasih tahu itu hawa nafsu. Melakukan segala cara untuk mendapatkan hal yang dia inginkan, itu hawa nafsu. Bahkan dalam kepemimpinan juga di gereja juga banyak seperti itu. Supaya dia dipilih jadi ketua Natal, dekat-dekat dia sama gembalanya. Di sini enggak ya? Di Jakarta saudara maksud saya. Supaya dia dipilih jadi diaken, dia dekat-dekat sama gembalanya. Di kantor juga sering begitu. Makanya bahasa kantor itu agak kasar ya. Bahasanya begini, menjilat atasan. Karena apa? Ada satu tujuan yang ingin dia dapatkan. Saya kasih tahu, itu hawa nafsu. Hawa nafsu bukan hanya bicara tentang seksualitas, no. Tapi ketika ego kita beri makan, itu hawa nafsu. Ketika Anda melakukan apa yang Anda inginkan, dan itu tidak sesuai dengan firman Tuhan, tetap Anda lakukan karena Anda suka, itu hawa nafsu. Galatia 5 ayat 24 berkata, barang siapa milik Kristus, ia harus menyalipkan dagingnya dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Haleluya, katakan amin. Keinginan kita serahkan kepada kehendak Tuhan. Wah, ini keren sekali Bapak Ibu. Keinginan dalam hidupku. Apa lanjutannya? Hanya untuk menyembahmu. Menyembah Tuhan itu Bapak Ibu, saya kasih tahu, bukan hanya bernyanyi, no. Penyembah itu tugasnya bukan hanya bernyanyi. Bernyanyi itu tugas seorang penyembah, bernyanyi itu tugas nomor 17. Nah kalau si lumbang gaul itu gak bisa nyanyi, berarti dia bukan penyembah dong. Saudara yang suaranya cempreng, keyboardnya kunci dari C, suara saudara dari Z, bukan penyembah dong. Penyembah itu adalah melakukan kebenaran firman Tuhan, hidup sesuai dengan firman Tuhan, mau taat dituntun roh. Itulah seorang penyembah. Nah oleh sebab itu Bapak Ibu, kita harus menyalipkan keinginan daging kita. Biarlah keinginan kita hanya menyenangkan hati Tuhan. Keinginan kita hanya kehendak Tuhan. Pak, kita kan manusia normal, ada keinginan-keinginan yang muncul dalam hati kita. Boleh, tapi pastikan itu sesuai dengan kehendak Tuhan. Kalau enggak, waduh. Saya dulu pernah berdoa, Tuhan saya minta Lamborghini biar kayak Hotman Paris, agak keren dikit. Nggak dikasih-kasih sama Tuhan. Karena keinginan saya itu bukan kehendak Tuhan. Tapi satu kali Bapak Ibu, saya berdoa, Tuhan saya mau bawa, saya punya tim Bapak Ibu, tim ministry. Kami biasa ke daerah-daerah Bapak Ibu. Kasih seminar pujian penyembahan, KKR, konser, pokoknya daerah-daerah yang terpencil. Karena kami tahu, true worshiper, NDC, apa itu grup-grup rohani yang terkenal itu mana mungkin mau ke pedalaman ya kan? Berarti kan logikanya orang pedalaman gak pernah merasakan musik enak gitu. Saya bilang sama Tuhan, saya kumpulkan Tuhan, saya mau kumpulkan pemusik-pemusik. Saya bawa mereka. Dari tahun 2010 saya kerjakan ini. Satu kali Bapak Ibu, Tuhan suruh saya ke daerah Pangkalan Bun. Pangkalan Bun itu zaman itu cuman satu pesawat ke sana, Kalstar. Tiketnya sekali pergi 3 juta Bapak Ibu. Di Kalimantan Tengah. Karena itu daerah pelabuhan. Tapi Roh Kudus sudah bicara sama saya. Dan saya bilang, Tuhan saya mau bawa tim saya ke sana. Kami ada 15 orang Bapak Ibu. Saya ini bukan orang kaya. Bukan orang pintar, enggak. Kalau ganteng iya itu kuakui, itu enggak ada yang bisa pungkiri. Cuman itu aja modalku. Tapi aku punya keinginan, aku bilang sama Tuhan, Tuhan aku pengen bawa timku ke sana. 15 orang kali 3 juta, 45 juta tiketnya Bapak Ibu. Berarti PP 90 juta tiketnya. Gak tahu Om Andres mungkin kenal Pak Petrus Kalambe, Kalimantan Tengah, gak kenal ya. Kami ke sana Bapak Ibu. 90 juta. Saya bilang sama Tuhan, Tuhan saya pengen bawa tim saya. Tuhan kasih. Karena itu kehendak Tuhan. Satu kali saya lihat teman saya pakai tas Lacoste, keren. Dalam hati begini,
Udah keren juga ya. Boleh juga itu. Saya pergi ke outletnya Lacoste. Harganya 5 juta Bapak Ibu. Sampai hari ini gak kebeli-beli. Itu artinya keinginan kita harus sesuai dengan kehendak Tuhan. Ketika keinginan kita sesuai dengan kehendak Tuhan, berapapun itu nilainya, Tuhan gak peduli. Tuhan akan kasih. Bapak Ibu coba lihat saya 3 detik. Cocok gak jadi gembala? Gak cocok. Cocoknya jadi preman Bapak Ibu. Rambut aja setengah. Tapi faktanya saya seorang gembala. Saya menggembalakan dari tahun 2015 Bapak Ibu. Bapak saya gerejanya besar di Medan. Saat ini ketua BPD Sumatera Utara. Saya bilang sama Tuhan waktu itu, kalau saya mau jadi gembala mending saya pulang. Bapak saya suruh saya jadi gembala. Tuhan bilang, no, kau jadi gembala di Jakarta. Singkat cerita Bapak Ibu, saya jadi gembala di Jakarta. Saya bilang waktu itu gini, Tuhan saya mau jadi gembala kalau saya dikasih tempat yang gratis. Benar, teman saya Bapak Ibu, dia seorang gembala GBI juga. Dia bilang begini, lo mau jadi gembala? Ya, saya dapat sesuatu dari Tuhan, saya harus menggembalakan. Tapi saya belum punya tempat. Bapak Ibu tahu dia bilang apa? Udah lu pakai aja tempat gua. Wah, saya kaget. Loh dia kan GBI Bapak Ibu, saya GBI. Terus saya bilang gini, jadi saya pakai di tempat Bapak? Iya pakai aja. Saya pagi kau sore katanya. Mana ada di dunia ini kayak gitu Bapak Ibu? Nggak ada di dunia ini yang seperti itu. Jangankan satu tempat, 1 kilometer pun ada bangun GBI langsung lapor BPD. Tapi itu terjadi, itu mujizat Bapak Ibu. Untungnya di Jakarta agak terlalu inilah. Nah akhirnya Bapak Ibu, saya bilang sama dia, boleh saya pakai tempat? Boleh, pakai aja. Untuk merintis dia bilang. Kursi-kursi boleh saya pakai? Pakai. Alat musik semuanya? Pakai. Jemaat boleh gak saya? Kalau jemaat kau cari sendiri, katanya jemaat kau mau minta juga. Ada. Mumpung Bapak Ibu ya kan nyoba ya kan siapa tahu berhasil. Akhirnya saya mulai perintisan tahun 2015. Setengah tahun dia bilang sama saya, kamu harus majulah, kamu harus bangkit. Saya ngerti Bapak Ibu, dia ngusir saya secara halus. Paham saya paham. Saya bilang iya Pak, makasih Pak, memang saya harus mesti bangkit saya bilang. Akhirnya minggu depannya saya izin, saya cari tempat. Dapatlah di sebuah apartemen di Jakarta Utara. 3 tahun saya pakai di situ. Singkat cerita Bapak Ibu, saya harus keluar dari situ. Karena ada ceritalah. Cari tempat lagi, dapat Hotel Vev Tanah Abang. Angkat-angkat alat musik lagi Bapak Ibu. 8 bulan, harus pindah lagi, cari lagi restoran. Ada di restoran Jakarta Barat, semua DKI itu udah kami kelilingi. Jakarta Utara, Jakarta Barat, Jakarta udah keliling kami. Bertamasya kami. Singkat cerita saya capek Bapak Ibu. Saya bilang begini sama Tuhan. Kenapa lah kau suruh aku jadi gembala kalau kayak gini ceritanya saya bilang. Terus Tuhan bilang begini sama saya. Saya tuh sering ngobrol-ngobrol sama Tuhan Bapak Ibu. Ini yang levelnya tinggi kayak saya aja yang bisa ya. Iya saya merasa begitu. Saya sering dalam ruangan kerja saya tuh sering kayak ngobrol gitu. Tuhan bilang gini. Emang kau mau apa? Saya bilang gini sama Tuhan. Tuhan saya mau tempat sendiri yang tidak sewa. Milik gereja. Saudara pernah nonton, itu kan ada malaikat putih, malaikat hitam tuh. Waktu saya ngomong gitu, malaikat hitamnya bilang begini, ngaca, woi ngaca katanya gitu. Saya kaca, iya bener juga gak cocok Bapak Ibu. Tapi saya bilang itu keinginan hati saya Tuhan. Singkat cerita Bapak Ibu apa yang terjadi. Satu kali kami keliling-keliling saudara. Doa keliling. Dulu saya adakan sekali sebulan doa keliling tol dalam kota. Ada satu tempat. Rumah kosong Bapak Ibu. Saya bilang ini cocok. Saya bilang sama wakil saya ini cocok saya bilang. Dia lihat saya. Saya bilang gak usah kau lihat aku, bukan uangmu dipakai Tuhan. Duit Tuhan saya bilang. Baru sumringah dia. Hehehe katanya. Tapi Tuhan juga bisa pakai kau, aku bilang gitu. Sedih lagi dia. Singkat cerita Bapak Ibu. Singkat cerita. Gereja tanah itu kami beli. Dan sekarang sudah dibangun gereja. Gereja kami lantai 4 Bapak Ibu. Milik gereja GBI Mission Center. Tepuk tangan buat kemuliaan Tuhan. Asetnya 17 miliar Bapak Ibu. Saya kasih tahu Bapak Ibu, rumah saya masih ngontrak di Jakarta. Saya minta sama Tuhan, Tuhan bolehlah rumah, masa gembala keren begini ngontrak. Sampai hari ini belum dikasih sama Tuhan.
Tapi ketika saya minta gereja, Tuhan kasih 17 miliar Bapak Ibu. Ini ada jemaat saya di sini, saya nggak bohong Bapak Ibu. Di situ saya paham, permintaan kita harus sesuai dengan kehendak Tuhan. Tapi percayalah, Tuhan juga perhatikan kita kok. Tahun 2021 habis Covid, saya tutup ya, saya tutup. Ya, tenang aja saudara, kayaknya ada yang udah gelisah ini saudara. Ini poin terakhir nih ya. Kalau dibilang terakhir, yang lemah dikuatkan, yang ngantuk dibangunkan saudara. Saya tutup kesaksian Bapak Ibu. Tahun 2021 habis Covid, kami harus ibadah onsite. Tahun 2020 ibadah tutup. Nggak ada ibadah sama sekali. Jemaat juga usahanya tutup. Nggak ada persembahan. Perpuluhan pun nggak ada. Jangan pura-pura lupa kau yang Covid itu loh. Ya, jemaat nggak kasih persepuluhan Bapak Ibu. Kas gereja nipis. Kami harus ibadah onsite. Kami sewa waktu itu. Saya bilang sama Tuhan dan sama istri saya, gimana ini Mam? Gimana ini Tuhan? Kita harus ibadah onsite karena jemaat sudah minta. Sedangkan uang kas gereja nggak ada. Tuhan ingatkan saya, kau punya mobil kan? Jual. Saya sempat lihat ke atas dulu, sebentar. Dalam hati saya gini, serius loh. Saya bilang sama istri saya, Tuhan suruh saya jual mobil, saya bilang. Istri saya bilang, ya kalau itu dari Tuhan, silakan. Saya jual mobil Bapak Ibu. Kami ibadah onsite. Karena waktu di apartemen kami disiapkan alat musik. Ketika kami pindah ke hotel, kami harus beli alat musik lagi. Saya jual mobil saya. 1,5 tahun saya nggak punya mobil. Kadang-kadang kalau makan malam saya naik motor sama istri saya. Pulangnya hujan, kena. Ketika istri saya ajak makan lagi, saya bilang, ntar dulu nih, lihat dulu cuaca nih, hujan gak nih? Cerah Bapak Ibu. Pas mau pulang, hujan. Pernah sekali Bapak Ibu, saya pergi makan malam sama anak istri saya, naik motor. Tiba-tiba hujan, gitu. Oh, aku lanjutkan aja terus, gitu. Istri saya, berhenti Pak, berhenti, udah hujan ini. Dia bilang, biar senang dia, biarin. Pendeta juga manusia bos. Saya jual mobil saya untuk pelayanan. Sampai di rumah saya menangis. Di ruangan saya berlutut, saya bilang begini. Tegakah kau Tuhan? Saya bilang sama istri saya, coba cek tabungan kita cukup gak buat ini? Buat DP mobil saya bilang. Gak betul ini saya bilang. Tapi Roh Kudus ingatkan. Andalkan Tuhan, jangan andalkan. Terkutuklah orang yang mengandalkan kekuatannya sendiri. Akhirnya saya berdoa, Tuhan, jadilah kehendak-Mu. Yesus aja dulu naik keledai. Aku naik motor gak apa-apa. Udah cukup itu. Singkat cerita, tanggal 26 Juni saudara di tahun yang sama. 26 Juni, tolong dicatat 26 Juni, hari ulang tahun saya. Tolong dicatat ya. Tanggal 26 Juni. Datang beberapa pengerja ke rumah saya. Ngajak saya makan. Ingat ya, kalau gembala ulang tahun yang traktir jemaat. Jemaat yang ulang tahun yang traktir juga jemaat. Itu hukumnya gak bisa diubah. Ya, itu nggak bisa diubah itu udah wajib tuh. Jadi waktu saya ulang tahun jemaat datang beberapa orang. Ya ada party kecil-kecilan, tiup lilin, terus mereka kasih kotak kecil Bapak Ibu. Buka Pak katanya. Saya mikir alah paling juga cincin kalung, paling juga 3-4 juta. Enggak buka Pak, buka sekarang. Saya buka saudara. Isinya kunci mobil, tepuk tangan buat kemuliaan Tuhan. Nanti habis ibadah berbondong-bondong kita, itu mobilnya ada di depan situ Bapak Ibu. Kalau keinginan kita sesuai dengan kehendak Tuhan, Tuhan pasti kasih. Jangan pakai hawa nafsumu, jangan pakai egomu, jangan pakai keinginanmu yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Kalau keinginan kita sesuai dengan kehendak Tuhan, kita pasti diberkati Tuhan. Tundukkan kepala. Terima kasih Tuhan, kami belajar hari ini melalui Imamat pasal 21. Kami harus hidup kudus dan berkenan di hadirat-Mu. Kami percaya kekudusan itu adalah satu hal yang wajib yang kami harus terapkan dalam kehidupan kami. Engkau mengajarkan kami melalui para imam dan kami tahu kami adalah imam-imam itu di masa sekarang. Kami harus menjaga kekudusan. Kami tidak mau ikut cara-cara duniawi. Kami tidak mau ikut cara-cara yang tidak berkenan di hadapan-Mu. Kami mau ikut cara-Mu Tuhan sesuai dengan firman-Mu. Tuhan, hamba berhenti pada hari ini.
Tapi Roh Kudus bicara terus sama umat-Mu. Sampaikan firman Tuhan ini lebih sederhana lagi, supaya kami bisa merenungkan dan melakukannya. Kami mengucap syukur Tuhan pagi hari ini. Matraikan firman-Mu, sehingga firman ini tidak hanya lewat saja, tapi firman ini melekat dalam hati kami. Segala hormat, pujian, kemuliaan kami naikkan kepadamu. Di dalam nama Yesus, sama-sama katakan amin. Tepuk tangan buat kemuliaan Tuhan. Ya, puji Tuhan. Terima kasih buat Bapak Pendeta Jabes. Biarlah kita terus ingat bahwa kita di dalam Kristus adalah imam-imam yang berkerajaan. Jauh lebih tinggi dan jauh lebih mulia dari imam besar Harun dan keturunannya. Karena kita ditebus dengan darah yang kudus. Dan kita bisa mengakses Tuhan setiap waktu. Bahkan imam besar Harun hanya 1 tahun 1 kali bisa masuk dalam ruang Maha Kudus. Tetapi kita setiap waktu jauh lebih hebat. Tetapi semua yang lebih di dalam Kristus itu tidak boleh kita sia-siakan. Terkadang kita jarang sekali mau menghampiri Tuhan. Kita merasa Tuhan harusnya tahu saya. Tetapi Tuhan ajari lewat doa Bapa kami supaya setiap hari kita berdoa. Kenapa kita tidak minta 1 bulan sekaligus? Tapi Tuhan mau kita mendekat kepada Dia. Ingatlah kitab Imamat adalah sebuah pesan Tuhan. Ada sebuah jalan, sebuah cara untuk manusia berdosa bisa mendekat kepada Allah. Itu kerinduan terdalam dari Tuhan. Hari ini biarlah kita menanggapi firman Tuhan dan kita berkata, kami sungguh bersyukur karena kami telah menjadi imam oleh karena darah anak domba Allah. Dan kita bisa terus-menerus datang kepada Tuhan setiap waktu. Tidak saja waktu kita membutuhkan keperluan-keperluan kita, tapi kita juga ingin datang kepada Tuhan bahkan ketika kita bergembira. Setuju Bapak Ibu? Ya, Yesus adalah Imam Besar Agung yang terus ingin menolong kita, menyertai kita. Mari kita memanfaatkan dalam tanda petik kasih karunia yang berlimpah di dalam Kristus. Mari kita mensyukuri kita hidup di dalam anugerah yang luar biasa. Tetapi jangan pernah meremehkan anugerah itu. Sebab kadang orang karena merasa begitu mudah untuk mendapat pengampunan, begitu mudah untuk mendekat Tuhan, tetapi justru dia mengabaikannya. Mari kita menjadi orang yang bertanggung jawab, orang Kristen yang dewasa, dan kita mau sebagai imam, mau berdoa buat keluarga kita, kawan-kawan kita, kenalan kita. Untuk apa kita diselamatkan kalau orang terdekat kita binasa? Karena tidak satu kali pun kita pernah berdoa dan bersaksi kepada mereka. Mari kita berdiri dan kita akan akhiri ibadah kita dengan penuh syukur. Puji Tuhan, Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Sungguh senang sekali berada di tempat ini. Kalau kami hari sampai di sini kemarin malam ya. Dan dari Lampung, dari Neglasari, lalu dari Bandar Lampung lanjut menuju ke tempat ini. Dan semuanya karena berkat dan kasih Tuhan. Perkenalkan sekali lagi, nama saya Pendeta Cipto Samosir. Saya punya istri satu, namanya Elizabeth Natalia Surbakti. Dan kami bertemu di gereja. Istri saya penari tamborin dan juga saat ini dia melayani sebagai worship leader. Dan kami punya anak satu, anak laki-laki namanya Henok Yusepe Cokabil Samosir. Artinya orang yang berdiam dalam hadirat Tuhan akan berkecukupan. Itu saja perkenalannya. Kita akan membacakan kebenaran firman Tuhan dari Imamat pasal yang ke-22 dan saya memberikan tema kudus tanpa cacat. Imamat 22 ayat 31 dengan 33, demikian firman Tuhan, dengan demikian kamu harus berpegang pada perintahku dan melakukannya. Akulah Tuhan, janganlah melanggar kekudusan namaku yang kudus.
supaya aku dikuduskan di tengah-tengah orang Israel. Sebab akulah Tuhan yang menguduskan kamu, yang membawa kamu keluar dari tanah Mesir, supaya aku menjadi Allahmu, akulah Tuhan. Imamat pasal 22 ini mengingatkan kita 3 hal. Yang pertama, bicara tentang Tuhan bukan Tuhan yang asal terima. Tuhan yang kita sembah itu bukan Tuhan yang sembarangan menerima hidup kita. Bukan Tuhan yang sembarangan menerima persembahan kita. Dia Tuhan yang kudus. Bicara tentang kudus artinya tak bercacat celah. Tidak ada kekurangan apapun. Yang pertama, Imamat 22 mengingatkan kita bahwa Tuhan yang kita sembah itu bukan Tuhan yang asal terima kehidupan kita. Yang kedua, Tuhan layak menerima yang kudus, murni, dan terbaik. Nanti kita akan belajar lagi. Ada 3 hal yang saya mau sampaikan tentang Imamat 22 ini. Bagian yang terakhir, bicara tentang kudus tanpa cacat, bukan karena Tuhan kejam, tapi karena Dia kudus dan mau umatnya hidup naik level, bukan asal jalan. Kita jadi orang Kristen bukan sekedar jadi Kristen. Oh ya, saya Kristen. Tapi seringkali kekristenan kita jadi Kristen yang abal-abal. Kristen yang sekedar kita datang ke gereja setiap hari Minggu, tapi kita tidak naik level, kita tidak bertumbuh iman kita. Jadi kita hanya Kristen tradisi. Betul apa betul? Dari lahir orang tua kita, kakek nenek kita, nenek moyang kita udah Kristen, makanya saya Kristen. Dan Tuhan mengingatkan bangsa Israel jangan jadi pengikut Tuhan, penyembah Tuhan yang asal-asalan. Yang Tuhan inginkan adalah kudus tanpa cacat. Poin yang pertama, kenapa kita harus hidup kudus tanpa cacat? Karena Tuhan itu kudus. Standar Tuhan menentukan cara kita datang kepadanya. Kita tidak bisa datang kepada Tuhan dengan hidup yang najis. Kita tidak bisa berdoa kepada Tuhan dengan tangan yang kotor, dengan pikiran yang kotor. Tidak bisa itu. Kuduslah kamu sebab aku adalah kudus. Kekudusan itu harus kita perjuangkan Bapak Ibu Saudara. Kalau kita ingin bertemu dengan Tuhan, kita harus berjuang untuk hidup kudus. Jangan jadi Kristen yang sembarangan. Yang penting saya ke gereja. Yang penting saya pelayanan. Yang penting saya kasih perpuluhan. Tapi hidupmu tidak berjuang untuk hidup kudus tanpa cacat. Standar Tuhan menentukan cara kita datang kepadanya. Di Imamat pasal 22 ayat 2, ya kita akan baca. Berkata begini, katakanlah kepada Harun dan anak-anaknya, supaya mereka berlaku hati-hati terhadap persembahan-persembahan kudus yang dikuduskan orang Israel bagiku, agar jangan mereka melanggar kekudusan namaku yang kudus. Akulah Tuhan. Tuhan punya standar kekudusan Bapak Ibu Saudara. Kalau bicara tentang kitab Imamat ini, bicara mengenai Tuhan memberikan aturan-aturan yang begitu jelas untuk kehidupan kita. Bukan untuk bikin kita susah, bukan. Tapi supaya kita bisa seperti lagu yang sering kita nyanyikan, bertemu muka dengan muka. Amin.
Senang sekali kalau bisa lagu di surga nanti pakai baju putih atas kepala mahkota emas. Gimana caranya bisa masuk ke dalam kerajaan surga kalau hidup kita tidak sesuai dengan standar kekudusannya Tuhan? Gak bisa. Surga itu bukan tempat orang sembarangan. Surga itu adalah tempat orang yang mau berjuang untuk hidup kudus. Sampai nanti Yesus datang kali kedua, mendapati hidup kita tetap beriman, tetap kudus, tanpa cacat. Di ayat 9 dikatakan lagi, bagaimana standarnya Tuhan yang begitu luar biasa atas kehidupan kita. Dan mereka harus tetap berpegang pada kewajibannya terhadap aku, supaya dalam hal itu jangan mereka mendatangkan dosa kepada dirinya dan mati oleh karenanya. Karena mereka telah melanggar kekudusan kewajiban itu, akulah Tuhan yang menguduskan mereka. Kita tuh bersyukur hari ini kita sudah ditebus oleh Tuhan, oleh Yesus. Sehingga ketika kita tidak hidup kudus, kalau zaman perjanjian lama, kita mungkin gak ada yang hidup, betul gak? Orang bisa jatuh dalam dosa dari pikiran juga bisa. Meremehkan orang lain, itu kan dosa juga. Mencibir, emosi, apalagi banyak. Kalau kita tidak berjuang untuk itu, kita tidak bisa menikmati kebaikan Tuhan atas kehidupan kita. Bagaimana caranya kita bisa kudus tanpa cacat? Kita ingat Tuhan yang kita sembah itu adalah kudus. Kita tidak bisa sembarangan datang kepada Tuhan, menyembah Tuhan, memuji Tuhan. Kalau di perjamuan kudus ya, di awal bulan, seingat saya sebelum kita menerima roti dan anggur, coba yang masih ada dosa, minta ampun kepada Tuhan. Jadi roti dan anggur itu bukan sekedar simbol. Bukan sekedar kegiatan kita di awal bulan, karena kita GBI, awal bulan ya ada perjamuan kudus. Tapi kita tidak menikmati perjamuan kudus itu dengan menjaga hati, jiwa kita, roh kita untuk kudus. Karena kita seringkali menganggap ibadah ini sekedar simbol, ibadah ini hanya sekedar, oh ya saya orang Kristen hari Minggu harus ke gereja. Oh ya saya orang Kristen harus memberikan persembahan. Kalau sekedar jadi orang Kristen, standarnya masih jauh. Bagaimana caranya kita bisa menjaga kekudusan? Bangun hubunganmu dengan Tuhan. Bagaimana caranya lagi? Banyak berdoa, banyak baca Alkitab. Lagu sekolah minggu bilang begini, baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Simple kan? Dilakukan gak? Aduh Pak, biarlah baca-baca Alkitab itu urusan gembala, tim pastoral, worship leader, singers, pemain musik, dan jajarannya. Kami jemaat tinggal dengar aja setiap hari Minggu. Nggak ada itu. Kalau engkau mau hidup kudus sesuai dengan standar kekudusan Tuhan, baca Alkitab, berdoa. Tahun lalu saya punya jadwal puasa itu Senin dan Selasa. Jadi bukan sekedar berdoa, saya berpuasa. Ya, tahun ini belum.
Siapa yang senang berpuasa? Aduh Pak, makanan di sini sungguh sedap. Jadi banyak sekali godaannya. Siapa di sini yang sekali dalam hidupnya sudah menyelesaikan baca Alkitab dari Kejadian sampai Wahyu? Sekali aja. Bapak angkat tangan. Wah, yang baju putih itu ada. Luar biasa. Saya percaya tim Praise and Worship sudah menyelesaikannya. Saya percaya aja pokoknya. Halo. Kita pemimpin, kita pelayan, kita yang dilihat oleh jemaat. So kalau hidup kita standarnya jauh di bawah daripada jemaat, angkat tangan, main musik, tapi hidupmu nggak kau jaga untuk tetap kudus di hadapan Tuhan. Kalau tadi pagi Bro Yabes bilang begini, kalau engkau jatuh dalam dosa, lebih baik datang kepada Pak Gembala dan bilang, Om, Pak Gembala, saya lebih baik diskors. Dan hari Sabtu itu, ketika altar call, ya, Bro Yabes bilang begini kepada anak-anak muda, saya tidak senang dengan ada banyak yang di depan maju, tapi kalau engkau belum siap komitmen untuk hidup kudus, berjuang, silakan mundur, nggak apa-apa. Dan ada beberapa anak muda yang mundur. Itu gentleman, betul Bapak Ibu Saudara? Dia mengakui dia belum siap komitmen untuk hidup kudus bersama dengan Tuhan. Dia mundur. Tuhan tidak senang dengan kepura-puraan. Tuhan tidak suka dengan orang yang munafik. Muka nabi, pikiran kotor. Gak suka dia. Standar kekudusan Tuhan. Yang pertama, kesucian moral absolut. Purity. Suci. Tanpa cacat celah. Karena Tuhan kudus secara moral, ya, secara etika, secara adab. Tuhan menuntut umatnya untuk hidup dalam kebenaran dan menjauhi kecemaran dosa. Upah dosa adalah maut. Dosa itu bukan sekedar yang sudah kita lakukan, tapi apa yang di pikiran kita, yang baru kita rencanakan itu juga dosa. Contohnya begini, yang ibadah sore, dari pagi kita sudah komitmen, mau ibadah sore. Tiba-tiba jam 2 ada teman yang telepon, yuk gua traktir, ngopi-ngopi yuk. Wah ayo, tapi tunggu deh, kayaknya gue pengen ke gereja. Tapi bentar ya, ngomong dulu sama istri, boleh nggak ke gereja? Itu baru keinginan. Dan itu sudah dosa. Tapi kan Pak itu dosa kecil, nggak ada tuh. Di Alkitab nggak ada dosa putih, dosa hitam, nggak ada. Nggak ada dosa kecil, dosa besar, nggak ada. Di Alkitab hanya tercatat, upah dosa ialah maut, kematian. Kita harus punya kesucian moral absolut. Jadilah terang dan garam dunia. Standar kekudusan Tuhan yang kedua, pemisahan dari ciptaan. Transcendence, ada separation. Tuhan itu berbeda dengan ciptaan. Dia pencipta, kita ciptaan. Kita harus mengikuti apa yang pencipta katakan buat kehidupan kita. Bicara tentang transcendence ini adalah dia ada di segala ruang dan waktu. Artinya apa? Dimanapun kita berada, kita tetap harus menjaga kekudusan kita.
Bukan jadi hanya tempo-tempo kekudusannya. Kalau datang ke gereja jadi orang kudus semuanya. Betul? Senyum, sapa, ya kan? Orangnya tenang. Ujian sesungguhnya adalah ketika kita keluar dari gereja, lalu ambil kendaraan masing-masing, dan kembali ke rumah masing-masing. Kalau di sini sih puji Tuhan ya, lalu lintasnya tidak menguji iman. Kalau di Jakarta, Jabodetabek itu, lalu lintasnya benar-benar menguji iman. Jadi bersyukurlah di sini ujiannya agak sedikit kalau di lalu lintas. Kita di Jakarta, wow, benar-benar harus menjaga kekudusan itu. Apalagi kalau hari Minggu kita selesai pelayanan khotbah, terus kita naik kendaraan, ada yang nyenggol, wah kita marah, pas buka, jemaat yang tadi kita khotbahin. Sabar ya Bapak Ibu, kita ngomong begitu. Tapi ketika disenggol, aduh. Kekudusan Tuhan menuntut pemisahan dari hal-hal yang najis untuk dikhususkan bagi pelayanan Tuhan. Bicara tentang standar kekudusan Tuhan, ini bicara tentang kemuliaan yang mengagumkan. Manusia dihadapkan pada keagungannya Tuhan yang sempurna, yang menuntut penyembahan dan ketundukan total. Artinya begini, kalau kita menjaga hidup kita kudus, nama Tuhan yang dipermuliakan. Betul? Betul enggak? Seringkali kekristenan itu tercoreng karena gaya hidup kita yang tidak menunjukkan kita mau hidup kudus. Oh ternyata orang Kristen toh pantesan. Kita ingin mempermuliakan nama Tuhan. Jaga hidupmu tetap kudus. Berjuang. Jangan hidup sembarangan. Jangan ngomong sembarangan. Berjuang untuk hidup kudus. Tuhan itu terpisah dan suci. Masalahnya bukan Tuhan terlalu tinggi, tapi hidup kita sepele dengan kekudusan Tuhan. Seringkali kita menganggap kekudusan itu adalah hal yang norak, ketinggalan zaman. Ya, saya lupa memasukkan survei bagaimana generasi muda sekarang menganggap virginitas itu adalah hal yang old school, sudah kuno. Umur 20 tahun, 17 tahun masih virgin, kuno. Gak gaul. Pacaran, ya pacaran yang normal-normal aja. Kalau sudah tidak tahan, pria datengin orang tua wanita. Pak, saya sudah mau menikahi anak bapak. Jangan udah 5 tahun dianggurin. Ya kan? Mau dibawa kemana hubungan ini? Jadilah pria yang hidup kudus. Pria yang hidup kudus itu bertanggung jawab atas dirinya dan pasangannya. Dia tidak menganggap hubungan itu hal yang sepele. Enggak. Jaga kekudusan dengan benar. Bagian yang kedua, bagaimana kita bisa kudus tanpa cacat. Bicara tentang kekudusan itu, bicara tentang persembahan mencerminkan hati kita. Pasti Bapak Ibu berpikir ini, persembahan lagi. Pasti nanti pendeta ini bilang perpuluhan. Enggak. Ini enggak bicara tentang perpuluhan. Apa yang kita beri menunjukkan siapa kita di dalam Tuhan. Imamat 22 ayat 20 sampai dengan 22 berkata begini. Segala yang bercacat badannya janganlah kamu persembahkan, karena dengan itu Tuhan tidak berkenan akan kamu. Juga apabila seseorang mempersembahkan kepada Tuhan korban keselamatan sebagai pembayar nazar khusus,
atau sebagai korban sukarela dari lembu atau kambing domba, maka korban itu haruslah yang tidak bercela, supaya Tuhan berkenan akan dia. Janganlah badannya bercacat sedikit pun. Binatang yang buta atau yang patah tulang, yang luka atau yang berbisul, yang berkedal atau yang berkurap, semuanya itu janganlah kamu persembahkan kepada Tuhan. Dan binatang yang demikian janganlah kamu taruh sebagai korban api-apian bagi Tuhan ke atas mezbah. Tahu kisah Kain dan Habel? Mereka mempersembahkan korban kepada Tuhan. Tapi bedanya, ada apa yang mereka beri. Kain mempersembahkan apa? Tahu Kain mempersembahkan apa? Ada yang tahu? Ada yang tahu? Sayur. Habel mempersembahkan lemak daging yang terbaik. Dua-duanya sama-sama memberikan persembahan kepada Tuhan. Tapi persembahan itu ada satu yang tidak berkenan kepada Tuhan dan Tuhan tidak terima itu. Dan saya katakan begini, apa yang kita beri menunjukkan siapa kita di dalam Tuhan. Kalau kita mau berjuang untuk hidup kudus tanpa cacat, berilah yang terbaik. Ini bukan sekedar persembahan yang kita beri kepada gereja, kepada Tuhan, bukan berupa uang, bukan itu juga. Persembahan berupa uang itu merupakan ucapan syukurmu kepada Tuhan. Amin. Ketika mau melayani, lakukan yang terbaik. Latihan, upgrade your skill, ya, yang nyanyi, latihan dengan baik, pemain musik, latihan musiknya dengan baik. Kalau Asher perlu nggak Pak latihan? Perlu. Latihannya apa? Senyum. Seneng nggak kalau diterima Asher? Bukannya begitu, nggak enak ya. Asher, shalom ibu, shalom pak, itu semangat. Jemaat datang juga dengan semangat. Lakukan yang terbaik untuk Tuhan. Orang yang hidup kudus tanpa cacat, dia tidak hitung-hitungan dengan Tuhan. Karena dia tahu apa yang Tuhan sudah beri di atas kayu salib, itu sudah melebihi daripada apapun yang layak dia terima. Apa yang kita beri menunjukkan siapa kita di dalam Tuhan. Apalagi kalau beri persembahan. Bukan soal besarnya, tapi bagaimana engkau mempersiapkan uang itu dengan baik. Bukan yang dikul-kul langsung masukin situ gitu. Walaupun kau ngasih 50.000, terus engkau kul-kul masukin ke dalam kotak persembahan, itu juga sama, menunjukkan hatimu sebenarnya engkau nggak rela untuk memberikan persembahan itu. Mungkin kau dari rumah ada yang sudah mempersiapkan nih. Dia beli amplop, taruh, masukin, rapi. Itu artinya dia sudah mempersiapkan diri untuk memberi yang terbaik kepada Tuhan. Jadi kalau masih ada di sini yang ngasih persembahan dikuul-kuul gitu langsung dimasukin atau dilipat kecil, lipatnya jadi 6. Kasihan yang ngitung persembahan. Kalau dibukanya cepat-cepat robek nanti kan. Soalnya dikasih 100.000 tapi dilipatnya 6 gitu. Harus pelan-pelan. Apalagi kalau ngasih yang goceng, yang 5.000. Terus yang udah agak sedikit berdebu. Dan kertasnya sudah mulai agak tua dia. Kuel-kuel gitu. Wah. Itu yang ngitung persembahan pakai sarung tangan dulu ya kan gitu. Supaya nggak robek, menghargai. Lebih simpel lagi, ada kris. Simpel, kasih, aman. Saat kita memberi persembahan,
itu menunjukkan siapa kita dalam Tuhan. Memberi persembahan itu bukan sekedar uang. Melayani itu juga memberikan persembahan kepada Tuhan dengan begitu luar biasa. Bagaimana sikap hati kita dalam memberi sukarela dan sukacita? Katakan kiri kananmu, sukarela, sukacita. Ya, udah ngasih goceng, gak sukarela lagi, gak sukacita. Yang kedua, tulus dan ikhlas. Bicara tentang tulus dan ikhlas ini bicara tentang begini. Kasih, lupakan. Gitu. Jangan dihitung. Amin. Sikap hati kita dalam memberi kepada siapapun. Ketika engkau memberi, kasih, lupakan. Jangan diingat-ingat lagi. Jangan diomongin lagi. Tahu enggak, saya itu sudah memberi banyak ke gereja. Itu enggak tulus dan tidak ikhlas. Sikap hati yang ketiga, bagaimana kita bisa memberi persembahan yang mencerminkan hidup kita, hati kita kudus tanpa cacat, yaitu kasih dan hormat. Kasih ini dalam artinya agape. Kasih yang tidak menuntut kita bisa dikasihi balik, enggak. Lalu kita memberi dengan rasa hormat, dengan rasa takjub, dengan rasa kagum kepada Tuhan. Itu sikap hati kita. Dan imamat menginginkan kehidupan kita. Ketika kita memberikan persembahan itu, kita punya sikap hati seperti ini. Sukarela, sukacita, gak usah nanya-nanya. Gereja bikin apa ya duit saya? Saya sudah kasih 100.000 loh, hello 100.000 aja diingat-ingat. Ada yang udah ngasih 20 juta santai. Ada yang ngasih 1 miliar tenang aja gitu. Tulus dan ikhlas, beri lupakan. Lalu engkau kasih agape dan hormat. Tidak sembarangan memberi, tidak sembarangan untuk memberikan persembahan kepada Tuhan dan juga gereja. Tuhan menolak yang cacat bukan karena dia pilih-pilih, tapi karena Tuhan mau kita berhenti memberi yang sisa. Waktu kita yang sisa, seringkali kan kita begitu ya, aduh saya masih muda nanti deh pelayanan. Nanti kalau saya umur sudah 60 tahun, baru saya pelayanan. Kalau sampai 60 tahun, ya kan? Ada yang yakin sampai 60 tahun? Atau 80 tahun? Yang masih muda? Jadi berilah hidupmu sebagai persembahan yang kudus dan tak bercacat kepada Tuhan, bukan memberi sisa dalam kehidupan kita. Begitu juga dengan memberikan persembahan, jangan yang sisa. Kalau buka dompet, lihat yang paling besar kasih. Ada 1.000 nih, wah puji Tuhan gitu, masukin. Amin. 1.000? Enggak ya, di sini enggak ada. Di luar nanti. Memberi persembahan jangan yang sisa. Engkau mau melayani Tuhan, jangan sisa. Di saat usiamu masih prima, ayo layani Tuhan dengan segenap hatimu. Dengan segenap kekuatanmu. Berikan yang terbaik kepada Tuhan. Tuhan menolak persembahan yang cacat. Bukan karena dia pilih-pilih, enggak. Tapi karena Tuhan mau ajar kita untuk memberi karena sisa. Bagian yang terakhir, karena nama Tuhan dipermuliakan lewat hidup kita. Standar hidup kita mempengaruhi kesaksian tentang Tuhan. Artinya begini Bapak Ibu Saudara, kita adalah suratan yang terbuka. Orang melihat kita, orang melihat Yesus, orang melihat kekristenan itu dari gaya hidup kita. Betul? Orang bisa datang ke gereja
Karena kita punya gaya hidup yang benar. Orang bisa pergi dari gereja karena kita punya gaya hidup yang juga tidak benar. Orang bisa penuh nih di gereja karena kita mempermuliakan Tuhan lewat kehidupan kita. Gereja juga bisa kosong karena apa? Karena orang-orang di dalamnya tidak menjaga kekudusan. Makanya orang pindah keluar dari gereja. Jadi seringkali yang bikin gereja kosong adalah dirimu. Seringkali yang bikin orang mundur dari pelayanan adalah dirimu. Seringkali orang tidak mau untuk sungguh-sungguh datang kepada Tuhan karena siapa? Karena dirimu juga. Engkau tidak mempermuliakan Tuhan lewat kehidupanmu. Di Imamat 22 ayat 31 dengan 33. Dengan demikian kamu harus berpegang pada perintahku dan melakukannya. Akulah Tuhan. Ayat 32, janganlah melanggar kekudusan namaku yang kudus, supaya aku dikuduskan di tengah-tengah orang Israel. Sebab akulah Tuhan yang menguduskan kamu, yang membawa kamu keluar dari tanah Mesir, supaya aku menjadi Allahmu. Akulah Allah Tuhan. Kita bisa bawa banyak orang kepada Tuhan karena kita menjaga kehidupan kita untuk tetap kudus. Tidak sembarangan. Tidak bergaul karib dengan dunia, tapi kita bergaul karib dengan kebenaran firman Tuhan. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Amin. Tujuan kita untuk menyenangkan hati Tuhan, bukan menyenangkan Bapak Gembala dan Ibu Gembala. Tujuan kita menyenangkan hati Tuhan. Lewat apa? Lewat gaya hidup kita. Yang di rumah tangga, suami istri, istri jangan juga terlalu sibuk di pelayanan sehingga tidak melayani keluarganya. Suami juga begitu, jangan terlalu sibuk di luar sehingga tidak jadi berkat bagi istri dan anak-anaknya. Apalagi kami ini pendeta gitu ya, sering pergi keluar. Nanti dalam waktu dekat ada SMD Gembala bulan Maret, itu nginep lagi 2 hari 1 malam. Pulang dari sini, kami tanggal 10 di Jakarta Timur itu ada seminar BSK, Bapak Sepanjang Kehidupan. Saya harus izin lagi, saya pergi dulu ya. Karena saya pengurus di Perwil Jakarta Timur. Hari Rabunya tanggal 11 saya harus ke Puncak. Seringkali begini, aduh anak saya bilangin, papa ini keluar-keluar terus. Ya mohon maaf lah ya, begitu. Nanti ya tanggal segini. Kadang pas saya bilang tanggal segitu, tiba-tiba ada pelayanan kedukaan. Kan pelayanan kedukaan tidak bisa direncanakan. Dia pulang sekolah, dia bilang, papa udah janji mau jalan-jalan. Maaf ya, ada pelayanan kedukaan. Itulah. Saya kadang, saya tidak mempermuliakan Tuhan lewat hidup saya. Tapi saya punya istri yang membackup saya. Nanti ya, ini kan ada pelayanan kedukaan, ada yang harus dikubur sama papa. Oh ya gitu ya, nggak lama ya? Nggak. Malam juga nggak apa-apa deh. Oke. Jadi selesai pelayanan, pulang ke rumah, ganti baju, saya harus ajak anak saya supaya dia melihat ada Kristus dalam kehidupannya. Supaya jangan saya jadi bapak yang sosok sibuk. Nama Tuhan harus dipermuliakan lewat hidup kita. Siapa dulu yang harus merasakan? Istri, suami dan anak-anak. Amin.
Di rumah kita harus jadi terang dan garam dunia yang benar. Kita harus jadi berkat di rumah tangga kita. Jangan cuma pintar di mimbar. Saya ikut di kegerakan pria sejati. Ya, ada satu pria yang jago berkhotbah dan dia juga sudah seorang gembala. Di mimbar dia bilang begini, kita harus saling mengasihi Bapak Ibu Saudara. Mengampuni. Di ujung sana, di belakang, istrinya gini. Kita harus mengampuni Bapak Ibu Saudara. Anaknya gini. Dia angkat tangan mengampuni. Di rumah tangan yang sama nempel di pipi istrinya. Tangan yang sama nempel di pipi anaknya. Apakah hidup kita mempermuliakan nama Tuhan? Mempermuliakan nama Tuhan harus dirasakan terlebih dahulu oleh suami, istri, dan anak-anak. Kata nama di ayatnya yang ke 32 ya, itu dalam bahasa Ibraninya Sem, itu bicara tentang identitas, reputasi, tentang karakter. Jadi nama Tuhan itu bicara tentang identitasnya. Reputasinya apa? Reputasi Tuhan itu adalah mengagumkan. Dia besar, lebih besar daripada apapun. Karakternya apa? Karakternya dia itu penuh kasih. Dan kita sebagai orang yang mengaku Kristen, kita harus bisa menjaga identitas, reputasi, dan karakter daripada Tuhan. Gak gampang Bapak Ibu Saudara. Saya tumbuh besar di daerah Cililitan di Jakarta Timur. Yang dulu 20-30 tahun yang lalu itu daerah Bronx yang begitu luar biasa. Ya, senior saya, abang-abangan saya kalau bahasa Jakartanya, itu banyak yang mati karena narkoba. Dan narkobanya itu bukan sekedar gele atau ganja, enggak. Tapi putau, pil beka, ekstasi, dan banyak. Dan saya puji Tuhan, bukannya saya mau sombong. Ya, itu adiknya bapak saya, semuanya juga sama. Tapi saya bisa survive. Dari kecil sampai sekarang, saya nggak pernah tahu apa itu nikmatnya merokok. Dan paling anehnya ada orang ngerokok sambil nongkrong dia. Udah bau di situ, ditambah bau lagi. Aduh, pusing saya. Dan puji Tuhannya hari ini karena saya tetap menjaga identitas, reputasi, karakter Tuhan. Di lingkungan saya besar di sana, di daerah Cililitan, saya jadi pendeta teman-teman di sana. Kalau ada yang kedukaan lalu kita bikin ibadah penghiburan, saya selalu yang diundang dan memang harus saya dikatakan. Bukan karena saya jago berkhotbah, bukan saya paling pintar, bukan. Tapi karena mereka melihat nama Tuhan dipermuliakan lewat kehidupan saya. Saya nggak main-main. Walaupun mereka lagi nongkrong nih ya. Setiap malam Sabtu, malam Minggu seperti itu. Nongkrongnya bukan nongkrong yang sekedar nongkrong. Itu ada bir, ada tuak dan segala macamnya. Tapi mereka bilang begini, wih ada Pak Pendeta. Pak Pendeta harus kita kasih minum juga. Beliin dia Coca-Cola. Beli Coca-Colanya yang baru, bukan yang sudah ada di situ. Saya tetap ngobrol sama mereka, minuman saya habis, saya pulang. Saya bilang, abang-abang semuanya bro, mohon izin ya, besok saya pelayanan. Thank you ya Pak Pendeta, doakan kami ya, supaya kami bisa bertobat. Ya, saya doain supaya kalian malam ini gak mati. Aduh Pak Pendeta, sadis sekali. Saya bilang kalau kalian mati hari ini, kalian masuk neraka.
Dan malaikat bilang begini, Cipto Samosir, kamu ya tidak bilangin mereka untuk bertobat. Jadi berjuanglah untuk menjaga identitas, reputasi, karakter Tuhan lewat kehidupan kita. Amin. Kita ini suratan terbuka. Kalau saya boleh bilang begini, kita tuh selebritis Bapak Ibu Saudara. Tetanggamu pantau engkau terus. Lihat. Mereka kok sukacita terus ya. Mereka nggak tahu kalau kita punya duit atau enggak. Ya. Karena apa? Ukuran sukacita kita bukan hepeng, bukan duit. Betul? Wah, bahaya ini. Jangan mamon jadi ukuran sukacitamu, tapi Tuhan sang sumber berkat. Amin. Berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya. Engkau kerja susah payah, kalau Tuhan bilang gak kaya, ya udah. Jangan jadi kepala, jadi kaki jadi kepala gitu ya, kerja 24 jam. Kaya enggak, tipes ya. Kalau masih tipes, lever kena. Lalu diabetes, gagal ginjal, kaya kau? Enggak. Berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya. Susah payah tidak menambahi. Jadi jaga namanya Tuhan, identitasnya Tuhan, reputasinya Tuhan, karakternya Tuhan. Orang Kristen harus mengasihi. Jangan cuma sekedar jago nyanyi. Mengasihi, mengasihi, lebih sungguh. Nangis banyak-banyak di gereja enggak mengubah hidupmu. Amin. Kalau ada pendeta bilang, ayo saya siapa yang mau bertobat, yang mau mengasihi Tuhan lebih lagi, mari maju ke depan. Dari engkau jadi orang Kristen, sudah berapa kali engkau ditumpang tanganin pendeta dan engkau jatuh, sudah berapa kali? Bertobat? Enggak. Jadi ketika engkau didoain jatuh, engkau bertobat? Enggak. Bertobat itu engkau berjuang dari hari ke hari. Jaga nama Tuhan, identitasnya Tuhan, reputasinya Tuhan, karakternya Tuhan. Hidup kita adalah papan nama Tuhan di dunia. Rusak hidup kita, rusak reputasi nama Tuhan. Amin. Kita berdoa. Kami bersyukur hari ini Tuhan baik buat kami. Ajar kami untuk hidup kudus tanpa cacat, sehingga nama Tuhan dipermuliakan. Kami memberi hidup kami, apa yang kami miliki bukan yang sisa, tapi yang terbaik ya Tuhan. Karena Engkau sudah memberi yang terbaik bagi kami. Dan firman Tuhan dari Imamat 22 ini mengingatkan kami bahwa kami punya Tuhan yang kudus. Maka kami harus berjuang untuk tetap hidup kudus tanpa cacat celah ya Tuhan. Terima kasih buat kesempatan yang Tuhan beri bagi kami. Kalau Tuhan terus menolong kami, mengajar kami, memberikan kami kesempatan untuk terus bertobat, untuk mau terus berjuang, menjaga nama Tuhan, identitasnya Tuhan, reputasinya Tuhan, karakternya Tuhan atas kehidupan kami. Biar nama Tuhan terus saja dipermuliakan. Kami jadi saksi Kristus. Biar melalui lewat kehidupan kami, pola pikir kami ya Tuhan, cara kami berbicara, hanya nama Tuhan saja dipermuliakan. Dan banyak orang datang kepada Tuhan melalui kehidupan kami ya Bapa. Ajar kami untuk tetap hidup kudus tanpa cacat celah. Kau memberkati GBI Batu Raja di tempat ini. Bapak Gembala, Ibu Gembala, seluruh tim pastoral yang ada. Tuhan yang memberkati jemaat Tuhan. Tuhan yang menolong mereka. Terima kasih. Kami berdoa dan mengucap syukur. Yang diberkati Tuhan, mari kita katakan amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu, dalam dunia para pelobi ulung
entah di bidang bisnis, politik, atau apapun juga, akan berusaha mencari tahu orang yang akan dilobi, supaya melalui apa yang dia dapat, informasi penting tentang orang yang dia dekati itu, maka semua rencana upayanya bisa lebih mulus. Betul? Kalau Bapak Ibu mau dekati seseorang, pasti harus belajar juga tahu orang ini hobi dan kebiasaannya apa. Kitab Imamat mengatakan, akulah Allah yang kudus. Tidak ada cara lain untuk kita mendekat Tuhan kalau kita tidak mau hidup di dalam pengudusannya. Itu sebabnya dalam pasal 21, 22, hari ini kita melihat 2 pasal. Hanya bedanya nanti kalau Bapak Ibu yang sore bisa melihat yang pagi. Pak Pendeta Yabes menceritakan tentang imam yang harus menjaga kekudusannya lebih dari standar orang banyak rakyat Israel. Dan sebetulnya di dalam Kristus kita telah ditahbiskan menjadi imam-imam yang berkerajaan. Mengapa kita tetap belajar imamat? Karena itu landasan. Kita sedang terus memasuki kitab Imamat, baik 21, 22. Minggu depan kita melihat tentang Imamat pasal 23, tentang hari raya. Apa relevansinya buat kita yang hidup di zaman sekarang? Ketika Tuhan memberikan kepada kita pengertian-pengertian melalui kitab Imamat, maka kita tahu bagaimana menjadi hidup menjadi lebih dekat dengan Tuhan. Hari ini firman Tuhan sore ini mengingatkan kita supaya kita hidup di dalam kekudusan yang tidak bercacat. Itu sesuatu yang sulit pasti dan hampir mustahil. Kabar baiknya adalah Kristus telah membenarkan kita, sehingga melalui pembenaran itulah kita dikuduskan. Kita tidak mulai dari awal, tapi kita telah mulai dari orang yang dibenarkan, sehingga kewajiban kita adalah memelihara kekudusan itu. Amin. Terima kasih buat Pak Pendeta, Pak Cipto Samosir. Jadi hari ini kita dapat 2 pasal, ya kan? Bapak Ibu boleh membaca atau melihat kembali YouTube yang tadi pagi punya. Ini juga. Oke, ya, ini juga direkam. Bapak Ibu bisa melihat. Kalau Bapak Ibu pengen lihat bagian-bagian yang lain sebelum-sebelumnya, Bapak Ibu bisa melihat dari YouTube GBI online. Dan apa yang Tuhan sudah kerjakan menjadikan kita kudus itu, sekarang tanggung jawab kita untuk memeliharanya. Amin. Menjaga kekudusan dalam hidup hari-hari sekarang ini bisa dianggap kuno. Tadi sudah disampaikan Pak Pendeta, kuno. Tapi kita tetap harus tinggal dalam sebuah kebenaran yang tidak akan pernah berubah. Langit bumi akan berlalu, tapi firman Tuhan tidak akan berubah. Jika kita ingin mendekat dengan Tuhan, hiduplah di dalam kekudusan. Baik di bumi sampai kita dalam kerajaan sorga. Siapa yang rindu satu hari ketika dia selesai di bumi, dia bersama Tuhan di dalam kerajaannya, di rumah Bapa. Gak ada yang rindu, ya kan? Kadang-kadang kita melihat orang menyelesaikan pertandingan imannya, orang berkata beristirahat dalam damai, rest in peace. Semua orang berharap kalau sudah meninggal ada tinggal di rumah Bapa. Orang sering berdoa yang terbaik. Tapi bagaimana dia bisa tinggal di rumah Bapa setelah dia meninggal kalau di bumi dia tidak hidup kudus, tidak menerima pengampunan dan pendamaian? Itu cuma harapan kosong. Itu sebabnya sore hari ini kita mau merespon Tuhan. Biar kita berdiri dan berkata, Tuhan, terima kasih karena Engkau telah mati di kayu salib, menyediakan sebuah jalan untuk saya bisa menerima pengampunan, pendamaian yang menjadikan saya kudus. Dan sekarang saya mau menjaga hidup itu untuk terus tinggal di dalam kekudusan yang tidak bercacat.
Kita bisa berbuat salah, tapi ketika Roh Kudus ingatkan kita, orang lain mengingatkan kita, kita bisa mengakui dan meminta pengampunan Tuhan. Kita belum sempurna, kita bisa gagal, tapi kita tidak mau tinggal di dalam dosa-dosa yang mengikat kita. Kalau Bapak Ibu mau menyelesaikannya, menerima tanggung jawab ini, membuat komitmen ini, mari kita berdiri, kita berdoa bersama-sama. Terima kasih banyak Bapa buat hari ini. Dari pagi dan ibadah sore. Dari Imamat pasal 21, Imamat pasal 22. Kami melihat panggilan Tuhan, penyediaan Tuhan untuk kami bisa hidup berkenan kepada Tuhan. Adalah sebuah pemberian yang luar biasa. Supaya kami bisa tinggal bersama dengan Tuhan, hidup dekat dengan Tuhan, hidup bersekutu dengan Tuhan. Kami mau menanggapi panggilan Tuhan. Tuhan Allah yang kudus itu memberikan kepada kami Kristus, korban pendamaian yang sempurna. Sehingga di dalam Kristus kami menerima pengampunan, lahiran baru, pengudusan atas roh, jiwa, dan tubuh kami. Sehingga segenap hidup kami menjadi kudus di hadapan Tuhan. Terima kasih banyak Bapa buat tanggung jawab yang Kau berikan. Karena Engkau juga memberikan kepada kami kesanggupan, kekuatan oleh urapan Roh Kudus, oleh topangan firman yang berkuasa, supaya menjaga kami untuk hidup benar, berkenan di hadapan Tuhan. Kami sadar banyak hal yang kami bisa buat, dan itu melukai hati Tuhan. Respon-respon kami yang salah, sikap-sikap kami yang salah, ketika kami menghadapi situasi-situasi yang tidak kami kehendaki, yang tidak pernah terpikir. Tetapi kami mau sore hari ini berkata kepada Bapa, tolonglah kami, supaya hati kami terus dijaga untuk tetap tinggal dalam persekutuan dengan Tuhan. Mata kami, keinginan-keinginan kami, Engkau menjaganya kami dengan kuasa darah anak domba Allah. Kuasa Roh Kudus yang bersama dengan kami, mengurapi kami, menjadi kami terang yang bercahaya di dalam kegelapan. Melalui kehidupan yang terus diubahkan ini, Tuhan dipermuliakan. Kami menjadi berkat dalam keluarga kami. Kami menjadi berkat dalam lingkungan pekerjaan kami, pergaulan kami, di mana kami Tuhan utus setiap hari. Biarlah Tuhan dipermuliakan oleh seluruh kehidupan kami. Jadikan kami terang yang bercahaya. Jadikan kami garam yang asini. Di dalam kesucian dan ketulusan Tuhan sudah kerjakan. Kami mau terus bergerak maju sampai rupa Kristus menjadi nyata di dalam kami. Terima kasih banyak Bapa. Terima kasih. Berkati hamba-Mu yang sudah melayani kami. Baik ibadah pagi Bapak Pendeta Yabes Marbun, atau sore ini Bapak Pendeta Cipto Samosir bersama Aldi. Mereka sudah melayani dari kemarin. Tuhanlah yang membalas dan memberkati. Jerilah mereka, biarlah Tuhan yang memberkatinya. Keluarga mereka, pelayanan mereka, Tuhan memberkati. Kami semua yang sudah berbakti sore hari ini, Tuhan juga memberkati kami untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Para pemuji, pemusik, multimedia, asyir, kami semua, biarlah kami mempersembahkan ucapan syukur kami, dan apa yang kami kerjakan, biarlah itu menjadi hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih banyak Bapa. Berkati juga persembahan-persembahan syukur kami, sebab sumber berkat adalah Tuhan. Sukacita dan damai sejahtera, kecukupan dan pemeliharaan datang dari Tuhan. Biarlah itu menaungi kami, rumah tangga kami, pekerjaan kami, sehingga apa yang kami kerjakan, Tuhan berkati dan Tuhan berkenan atasnya. Terima kasih banyak Bapa. Kami akan pulang kembali ke rumah masing-masing, jauh atau dekat. Tuhan menyertai kami.
Jadikan kami berkat dalam kehidupan kami, sampai Tuhan membawa kami masuk di dalam kemuliaan kerajaan-Mu di sorga. Terima kasih Bapa, terima kasih. Sekarang kekasih-kekasih Tuhan, terimalah berkat dari Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan kita Yesus Kristus, dalam persekutuan Roh Allah yang kudus, yang tinggal dan berdiam di dalam kita, setia menuntun, menolong, memberikan kekuatan dan penghiburan, menjagai kita sepanjang hidup kita, sampai kita masuk dalam rumah Bapa di surga yang mulia, selamanya bersama Tuhan. Haleluya, haleluya, amin.